Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan berkahnya jualah sehingga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan ini dalam rangka menyampaikan sejarah Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari lahir sampai beliau wafat atau yang disebut sirah nabawiyah. Kali ini memasuki episode yang ke-12. Tidak lupa saya menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan suatu syafaat dari beliau. Saudara-saudaraku yang sama-sama berbahagia dan saya hormati, pada perjumpaan kali ini saya ingin menyampaikan topik sehubungan dengan perjalanan perjuangan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, yaitu pemutusan hubungan secara menyeluruh oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya. Di dalam bagian dari ini ada suatu klausal perjanjian yang zalim dan melampaui batas, ya. Karena kebingungan kaum musyrikin semakin bertambah, mengingat berbagai macam upaya yang dilancarkan berakhir dengan kebuntuan. Terlebih lagi mereka juga mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bersikeras akan menjaga Rasulullah SAW dan membelanya apapun resikonya. Oleh sebab itu mereka mengadakan musyawarah di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Muhassab. Di sana mereka menyepakati beberapa poin, yaitu bersumpah untuk tidak menikahi putra-putri Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak duduk-duduk maupun berbaur dengan mereka, tidak memasuki rumah-rumah mereka dan tidak berbicara dengan mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh oleh mereka. Mereka menuliskan poin-poin tersebut di atas sebuah sahifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka, kecuali bila mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Jadi menurut Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, konon penulisnya adalah Mansur bin Ikramah bin Amir bin Hashim
Menurut pendapat lain, penulisnya adalah Nadar bin Al-Harits. Namun terlepas dari itu, Rasulullah mendoakan kecelakaan atasnya dan dia pun mengalami kelumpuhan pada tangannya, yaitu terhadap Bagid bin Amir bin Hashim, yang menurut sebagian penelitian ulama dialah yang menulis perjanjian itu. Perjanjian itu telah final. Lembaran berisi perjanjian itu digantungkan pada dinding dalam Ka'bah. Walau demikian, seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib kecuali Abu Lahab, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, tetap pada pendirian mereka untuk membela Rasulullah. Mereka bertahan di kediaman Abu Talib pada malam 1 Muharram tahun ke-6 tahun ke-7 kenabian, Dalam riwayat lain disebutkan redaksi yang berbeda. Episode 3 tahun di rumah Abu Talib. Pemboikotan semakin bertambah kuat sehingga persediaan makanan terputus. Kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun masuk ke Mekah untuk diperjualbelikan secara umum. Jika ada kafilah dagang yang datang ke Mekah, bisa dipastikan sebelum masuk ke dalam kota, barang dagangan mereka sudah habis diborong oleh kaum musyrikin. Hal itu menjadikan kondisi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib semakin payah dan memprihatinkan. Begitu beratnya pemboikotan sampai mereka terpaksa makan daun-daunan dan kulit binatang. Jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan menjadi senandung di setiap bilik rumah. Tidak ada sesuatu pun yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan yang diharapkan berperang, Ashhurul Haram. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah. Para pedagang dari luar Mekah telah diultimatum oleh suku Quraisy untuk menaikkan harga barang bila pembeli yang datang berasal dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Tidak lain tujuannya agar mereka tidak mampu membelinya. Abu Talib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah SAW. Untuk itu bila orang-orang telah beranjak ke tempat tidur, Abu Talib menyuruh beliau untuk berbaring di tempat tidurnya. Hal ini dia lakukan guna memudahkannya mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tertidur, Abu Talib memerintahkan salah satu dari anaknya, saudara atau keponakannya, untuk tidur di tempat tidur Rasulullah dan memerintahkan beliau untuk menempati salah satu tempat tidur mereka. Pada musim haji, barulah Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar menemui seluruh manusia yang datang ke Mekah dan mengajak kepada Islam sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan episode yang lalu tentang perlakuan Abu Lahab terhadap mereka. Terus periode pembatalan lembaran perjanjian. Setelah berlalu 2 atau 3 tahun, kondisi Rasulullah SAW dan pembelanya masih terisolir lantaran diboikot. Barulah pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian terjadi pembatalan terhadap perjanjian dan perobekan sahifah tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua suku Quraisy menyetujui perjanjian tersebut, karena memang perjanjian yang sangat zalim. Di antara mereka ada yang pro dan tidak sedikit pun yang kontra. Pihak-pihak yang kontra dengan perjanjian ini akhirnya berusaha untuk membatalkan kesepakatan yang
tertulis di sahifah atau lembaran tersebut. Di antara para tokoh yang merealisasikan ketidaksetujuannya terhadap perjanjian itu adalah Hisham bin Amru dari Bani Amir bin Lu'ay. Secara diam-diam ia telah terbiasa menjalin kontak dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Pria ini pergi menemui Juhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib dan berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah kamu rela menyantap nikmatnya makanan dan minuman, sementara saudara-saudara dari pihak ibumu dalam kondisi yang mengenaskan? Celakalah kamu. Apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri?" Jawabnya dengan nada gusar. Zuhair melanjutkan, "Sungguh demi Allah, andai kata ada satu orang lagi yang menemaniku, tentu akan aku robek lembaran perjanjian itu." Hisham menjawab, "Engkau sudah mendapatkannya." "Siapa orang itu?" tanya Zuhair. "Aku," jawabnya. "Mantap." Zuhair berkata, "Kalau begitu tolong carikan untuk kita orang ketiga." Lalu Hisham pergi menuju kediaman Al-Mut'im bin Adli bin Adi. Dia menyinggung hubungan rahim yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, kedua putra Abdul Manaf, dan tidak lupa mencela kesepakatan atas tindakan zalim suku Quraisy. Al-Mut'im berkata, "Celaka kamu. Apa yang bisa aku lakukan seorang diri? Kamu tidak sendiri, kamu sudah mendapatkan orang keduanya." Jawab Hisham. "Siapa dia?" tanyanya. "Aku," jawab Hisham. "Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga," pintanya lagi. Hashim berkata, "Kita sudah mendapatkan orangnya." "Siapa dia?" tanyanya penasaran. "Zuhair bin Abi Umayyah," jawabnya. Al-Mut'im berkata, "Kalau begitu carikan bagi kita orang keempat." Lalu dia pergi menemui Abu Al-Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya seperti yang telah diutarakan kepada Al-Mut'im. Abu Al-Bukhturi bertanya, "Apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini?" "Ya, ada," jawabnya. Dengan wajah penasaran, Al-Bukhturi bertanya, "Siapa dia?" Hisham menjawab, "Zuhair bin Abi Umayyah dan Al-Mut'im bin Adi, dan aku akan turut menemanimu." "Kalau begitu tolong carikan lagi bagi kita orang kelima," pintanya. Kemudian dia pergi lagi menuju kediaman Jam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin As'ad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung perihal kekerabatan yang ada di antara mereka dan hak-hak mereka. Jam'ah bertanya kepada Hisham, "Apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan yang kamu libatkan aku ini?" "Ya, ada," jawabnya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta bersamanya. Mereka semua sepakat untuk berkumpul di pintu Hajun, salah satu dari 3 pintu masuk utama ke Mekah, dan berjanji akan melakukan pembatalan terhadap sahifah. Zuhair berkata, "Aku yang memulai, maka aku pula orang yang pertama yang akan berbicara." Keesokan paginya mereka bertemu di tempat yang dijanjikan. Saat itu Zuhair datang dengan mengenakan pakaian kebesarannya, kemudian bertawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu ia berkata lantang, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega dengan nikmat menyantap berbagai makanan dan mengenakan pakaian yang nyaman, sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang mau menjual dagangannya kepada mereka, dan tidak ada yang membeli dagangan mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah yang telah memutuskan hubungan rahim lagi zalim ini dirobek." Dari pojok masjid, Abu Jahal berkata, kamu telah berdusta. Demi Allah, jangan-jangan kamu robek perjanjian itu." Kemudian Jam'ah bin Al-Aswad menjawab, "Demi Allah, justru kamulah gembong pendusta. Kami tidak pernah rela dengan tulisan itu semenjak awal penulisannya." Abu Al-Bukhturi pun ikut bicara.
jamaah benar, kami tidak pernah rela terhadap tulisan itu dan tidak pernah menyetujuinya. Al-Mut'im bin Adi segera angkat suara, kalian berdua benar, dan siapapun yang tidak sependapat, sungguh dia berdusta. Kepada Allah kami berlepas diri dari sahifah itu dan poin-poin di dalamnya. Tak mau kalah, Hisham bin Amru juga turut berbicara sebagaimana yang lainnya. Kemudian Abu Jahal berkata, orang-orang ini membuat makar. Pada malam sebelumnya mereka telah merencanakan urusan ini di tempat lain. Saudaraku, saat itu Abu Thalib tengah duduk di salah satu sudut Masjidil Haram. Dia datang kepada mereka karena Allah telah memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal sahifah. Allah telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan di atas sahifah yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah mengabarkan hal itu kepada pamannya, Abu Thalib, tanpa menunggu lama Abu Thalib segera mendatangi suku Quraisy. Ia beritahukan kepada mereka bahwa keponakannya telah berkata begini dan begini. Abu Thalib menegaskan, jika dia berbohong, maka kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan kalian dengannya. Namun jika yang dikatakannya benar, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka berkata, baiklah, engkau telah berlaku adil. Saudara-saudaraku, setelah terjadi percakapan panjang antara mereka dan Abu Jahal, Al-Mut'im berjalan menuju sahifah untuk merobeknya. Ternyata dia dapati sahifah itu telah dimakan rayap-rayap. Tidak ada yang tersisa kecuali tulisan Bismikallah, dengan namamu ya Allah, dan lafaz Allah lainnya yang terdapat dalam poin kesepakatan. Rayap-rayap itu enggan untuk memakannya. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut sehingga Rasulullah SAW keluar bersama pendukungnya dari kediaman Abu Thalib. Sungguh kaum musyrikin telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Akan tetapi mereka tetaplah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Artinya, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Mereka telah berpaling dari kebesaran yang Allah tunjukkan, sehingga bertambah parahlah kekufuran mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah uraian Sirah Nabawiyah pada episode yang ke-12 ini. Semoga menambah khazanah kita tentang sejarah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau. Sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.